Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadha wal istifadha wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa tilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih Nasaihu ad-Diniyah ila qawlih wal taqwa wasiyatullahi rabbil alamin al-awwalina wal akhirin. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali, yang telah memberikan karunia kepada kita, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu istiqamah menghadiri daripada majlis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistiqomahan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan apa yang kita hajatkan, diampuni daripada dosa-dosanya. Yang punya hajat dikabulkan daripada hajat-hajatnya, yang punya urusan segera diselesaikan daripada urusan-urusannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan takwa itu adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini mewasiatkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa. Untuk siapa Allah ini mewasiatkan? Lil awwalina wal akhirin, untuk orang-orang yang terdahulu dan untuk orang yang akhir zaman seperti kita ini. Sudah mulai dulu Allah mewasiatkan kepada kita untuk selalu bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan benar-benar kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mewasiatkan kepada kalian daripada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum, dan kita ini diwasiati oleh Allah Subhanahu wa taala anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu luar biasa. Kebaikan daripada ketakwaan itu menjadi jalan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui ketakwaan ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu semakin erat. Jadi semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin hubungan kita erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan ini apa? Wa taqwa hirsun harizun wa hisnun hasin. Ketakwaan ini menjadi benteng bagi kita. Menjadi apa? Penjaga bagi kita. Jadi kalau orang bertakwa sudah bisa dipastikan orang ini akan terselamatkan dari segala musibah, baik itu musibah yang dilakukan oleh manusia ataupun musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kaumnya Nabi Nuh. Mereka bertakwa, akhirnya apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ikut kepada kapalnya Nabi Nuh. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang tidak bertakwa, mereka terkena daripada musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan daripada fadilah-fadilah ketakwaan. Apa sih fadilahnya ketakwaan ini? Famin dzalika al-ma'iyah, al-ilahiyah, al-hifdhiyah, al-lutfiyah. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di sini beliau mengatakan ini fadilah, keutamaan daripada orang-orang yang bertakwa adalah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala jadi dekat. Kemudian menjadi satu
penjagaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang bertakwa itu dijaga khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga bukan tentara-tentara TNI, tapi yang menjaga para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, jagaannya para malaikat ini luar biasa. TNI itu tidak sekuat para malaikat. TNI ditembak mati. Para malaikat, ini bayangkan, para malaikat itu bisa ikut perang Badar. Bisa ikut daripada perang Badar. Kita tahu sendiri perang Badar itu kisahnya ya apa. Umat muslimin hanya 313 orang melawan daripada ribuan orang-orang Quraisy. Tapi apa? Tapi dengan berkat penjagaan daripada para malaikat, apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Para muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada ketakwaan. Kenapa kok bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena para sahabat apa? Melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan karena sebab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ketakwaan kita akan mendapatkan penjagaan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika al-ilmu ladun. Qala Allah taala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kemudian daripada ketakwaan kita bisa mendapatkan daripada ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu laduni ini ilmu yang langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Tapi tidak segampang itu. Orang tiba-tiba dapat ilmu laduni itu tidak segampang itu. Lah kok enake kita orang yang mondok bertahun-tahun belum tentu alim, sedangkan kalian bertakwa ingin mendapatkan ilmu laduni. Lah kok enake. Kita yang mondok sudah bertahun-tahun, 10 tahun masih belum dikatakan alim. Jadi maksudnya mendapatkan ilmu laduni di sini adalah dengan kita itu berusaha. Caranya apa? Menghadiri majelis seperti ini termasuk usaha. Karena apa? Karena di sini dibacakan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dibacakan syariatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk daripada salah satu cara akan mendapatkan ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian." Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan. Ini gurunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa diragukan lagi sudah. Ketika kalian bertakwa, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian tidak ketahui. Maksudnya apa? Akan mendapatkan ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa min dzalika al-furqan inda istibahi wa wuqu'il iskal. Kalau orang bertakwa itu yang ketiga bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Walisayati wal maghfirati lidzunub. Kemudian orang-orang bertakwa itu dihapuskan daripada dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya. Tapi orang bertakwa itu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya juga harus dengan bertaubat. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kita bertaubat, kita akan jauh lebih mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir ingat satu kisah. Ingat satu kisah daripada hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala itu ketika mendengar daripada seorang hambanya ini yang bertaubat, itu Allah Subhanahu wa taala senangnya luar biasa. Wah, senang sudah Allah Subhanahu wa taala ini. Melihat hambanya bertaubat ini luar biasa. Sampai digambarkan senangnya Allah ini seperti seorang manusia yang jalan ke gurun pasir, kemudian jatuh, kudanya lari. Ketika kudanya lari, kemudian kembali lagi. Ya apa senangnya orang ini? Ini bayangkan sudah di gurun pasir ya. Sudah ada orang sudah. Kemudian kudanya lari.
Tidak lama dari itu kembali. Ya apa senangnya dia? Oh bahagia. Allah ini lebih senang daripada orang tersebut. Akhirnya dikisahkan. Ketika itu ada seseorang ini lagi safar. Melewati daripada gurun pasir. Ketika di perjalanan, dia ini terjatuh daripada kudanya. Ketika jatuh, kalau jatuh tuh enak masih. Ini sudah dia jatuh, kudanya lari. Dia jatuh, kudanya lari. Di kuda tersebut ada makanan, ada minuman, semua perbekalan ada di kuda tersebut. Lari kudanya. Akhirnya dia ini pasrah sudah. Ya apalagi ini sudah di gurun pasir, siapa yang mau nangkep kuda ini? Akhirnya putus asa dia udah. Akhirnya jalan sampai nemu daripada pohon. Nyenden dia di pohon itu. Bersandar dia. Sambil merenungi, ya Allah, kok bisa kudaku ini sampai lepas. Padahal di situ ada makanan, ada minuman untuk aku menjalani daripada hidupku ini. Kalau kudaku lepas, wes hidupku tidak lama lagi ya Allah. Aku udah ada minuman, udah ada makanan. Akhirnya termenung dia di situ. Termenung sampai sedih. Akhirnya ngantuk, tidur dia. Tidur di naungan pohon tersebut. Tidur, dia enak tidurnya. Setelah itu tidak lama, terbangun orang ini. Terbangun, mendapati di depan mukanya ini, di depan wajahnya dia, di hadapannya dia ini, ada kudanya, kembali kudanya. Kuda yang lari tadi ini, kembali ke dia. Akhirnya dia tangkap talinya, dia tali di pohon. Saking senengnya orang ini, dia bersyukur kepada Allah, ya Allah terima kasih Allah. Sampai dia ini salah dalam pengucapan. Dia mengatakan apa? Ya Allah, ana rabbuk wa anta abdi Allah. Kata orang ini saking senengnya dia, bahagianya dia ini. Dia mengatakan, ya Allah, aku ini Tuhanmu ya Allah. Dan engkau adalah hambaku. Ini saking senengnya orang tersebut karena apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seneng dan Allah lebih seneng daripada orang tersebut. Ketika orang bertaubat, Allah lebih suka daripada orang yang bertaubat tersebut. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir artinya masih banyak di sini, aslinya masih banyak. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Wa min dzalika an-najatu minan nar. Orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mendapatkan jaminan terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau meninggal husnul khatimah? Mau meninggal husnul khatimah? Sekarang? Tidak mau. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri dan bisa bermanfaat untuk antum sekalian. Insya Allah minggu depan ada kajian fikih. Insya Allah disampaikan oleh Habib Alwi Al-Muhdor, dan kitab pembacaan fikih ini sebulan sekali. Kalau beliau bisa, nanti kita mulai pembacaan daripada kitab Safinatun Najah. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.